Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video mata pelajaran kimia pada bab termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antara reaksi kimia dengan panas atau kalor atau energi, ya, baik energi yang dilepas maupun yang diterima. Adapun kompetensi yang ingin dicapai dalam materi termokimia ini yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis entalpi, hukum Hess dan konsep energi ikatan. Adapun materi-materi yang akan dibahas dalam bab termokimia ini antara lain yaitu sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kemudian entalpi dan perubahannya, serta jenis-jenis entalpi standar, dan yang terakhir adalah cara-cara menentukan entalpi reaksi baik dengan cara kalorimeter, dengan menggunakan konsep hukum Hess maupun menggunakan data energi ikatan, serta menggunakan delta H pembentukan standar. Nah, termokimia itu apa? Perhatikan gambar berikutnya. Ketika, ini salah satu contoh dari reaksi yang akan dibahas dalam termokimia itu. Saat kayu dibakar dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam keadaan menjadi normal kembali atau menjadi dingin kembali. Nah, kemanakah panas atau kalor yang dihasilkan dari pembakaran tersebut? Ya? Apakah kalor itu hilang atau pindah saja? Ya. Nah, sebelumnya pada saat sebelum kita masuk ke dalam reaksi-reaksi dan menghitung berapa kalor atau energi yang dilepas maupun yang diterima, kita belajar dulu atau kita sepakati dulu apa itu sistem dan lingkungan, karena kalor itu nanti akan berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan menuju ke sistem. Sistem itu adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di luar sistem. Ya. Ketika seperti contoh yang tadi Ibu berikan, yaitu contoh pembakaran kayu, ya, maka sistem itu adalah kayu yang terbakar itu adalah sistem. Sedangkan lingkungan atau udara yang ada di sekitar kayu yang terbakar itu, itulah yang disebut dengan lingkungan. Ya. Jadi tadi sistem lingkungannya dari panas kemudian berubah menjadi dingin, itu yang disebut dengan lingkungan. Sementara sistemnya itu adalah kayu yang terbakar tadi. Nah, sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu adalah suatu sistem di mana di sana masih terjadi pertukaran materi dan energi. Contohnya kalau kita meletakkan air panas di sebuah gelas yang terbuka, maka energinya akan pindah, lama-lama air itu akan menjadi dingin, ya, karena pindah ke gelas dan ke lingkungan sekitar. Sedangkan materinya masih pindah, karena airnya panas, maka masih terjadi penguapan. Nah, air yang menguap itu akan keluar ke udara. Nah, kemudian kalau sistem tertutup, itu adalah hanya terjadi pertukaran energi, sedangkan materinya tetap. Sama contohnya ketika kita meletakkan air panas di dalam gelas yang tertutup. Di situ yang terjadi hanya perpindahan energi, sementara materi tetap tidak ada yang pindah. Ya. Kemudian kalau sistem terisolasi, ini adalah suatu sistem di mana tidak ada pertukaran atau perpindahan energi maupun materi. Contohnya kalau kita punya termos, ya, termosnya kedap, ya. Jadi di situ menggunakan isolator yang bagus, maka di situ tidak akan ada pertukaran materi. Jadi airnya tetap di dalam, dan kalau misalnya kita memasukkan air panas dari pagi sampai sore, dia akan tetap panas karena tidak terjadi perpindahan energi, ataupun kalau terjadi itu sangat lambat sekali. Itu yang disebut dengan sistem terisolasi. Nah,
Sebelumnya, ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran termokimia lebih jauh, kalian harus paham dulu apa itu energi. Di SMP kalian sudah diajarkan dalam materi IPA ya, bahwa energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Kemudian konsep yang berikutnya yang harus dipahami yaitu tentang hukum termodinamika 1, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, atau energi itu bersifat kekal ya, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Ada dari misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada energi listrik dirubah menjadi energi panas ketika kita menggunakan gosok setrikaan, energi listrik berubah menjadi panas. Kemudian ada listrik dirubah menjadi energi gerak, misalnya kalau kita menggunakan kipas angin gitu ya, itu adalah salah satu, ada beberapa contoh dari perubahan energi ya. Sementara energi tersebut, energi itu sendiri tidak pernah musnah, dia hanya berubah bentuk. Nah, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor, karena energi itu juga disebut dengan kalor atau panas ya. Nah, bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut dengan kerja. Jadi kerja itu juga adalah salah satu bentuk dari energi ya, atau perubahan energi. Nah, sistem, nanti kita akan ketemu dengan sistem dan lingkungan. Sistem yang menerima kalor, maka kalornya bertanda positif. Sedangkan sistem yang membebaskan atau melepaskan kalor, maka Q-nya bertanda negatif atau reaksinya nanti disebut dengan eksoterm. Sedangkan yang pertama endoterm. Sistem melakukan kerja, maka W-nya bertanda negatif. Sedangkan sistem yang menerima kerja, W-nya bertanda positif. Nah, adapun bentuk-bentuk energi ya, energi ada energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu apa? Itu adalah energi yang dimiliki karena oleh benda yang bergerak. Sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Nah, kedua energi ini nanti yang akan disebut dengan energi dalam, atau dalam ilmu kimia dilambangkan dengan U. Ya. Nah, bentuk energi dalam atau U itu adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau suatu sistem. Nah, delta U, perubahan energi dalam, itu sama dengan energi produk dikurangi dengan energi dalam reaktan. Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor ya, atau kerja, sehingga delta U sama dengan Q plus W ya. Jadi delta U sama dengan Q plus W, yaitu kalor plus kerja yang dilakukan atau yang diberikan. Nah, kemudian energi atau kalor dalam suatu reaksi kimia nanti kita akan menyebutnya dengan entalpi. Jadi entalpi itu adalah sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap, karena kita akan mempelajari reaksi kimia itu nanti dalam kondisi tekanan tetap. Biasanya dilaksanakan dalam kondisi 1 atmosfer, nanti disebutnya dengan perubahan standar, entalpi standar ya. Sedangkan dalam tekanan yang lain berarti tidak dianggap dalam keadaan standar. Nah, perubahan entalpi itu adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap ya. Nah, entalpi reaksi pada tekanan tetap, maka delta H sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal saja. Ini nanti yang kemudian mengeluarkan konsep hukum Hess ya, bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada prosesnya ya. Nah, sehingga di sini delta H sama dengan H akhir dikurangi dengan H awal, atau perubahan entalpi sama dengan entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan di awal, bahwa kita juga nanti akan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Apa reaksi
eksoterm. Ya. Reaksi yang melepaskan kalor, ini adalah reaksi eksoterm. Ya. Jadi sistem melepaskan kalor ya, ke lingkungan. Sehingga nanti kalor yang dimiliki oleh sistem yang mula-mula besar karena dilepas maka menjadi kecil. Sehingga akan menyebabkan delta H-nya negatif. Karena delta H itu sama dengan perubahan delta H dari reaktan ke produk. Ya. Nah, kemudian reaksi yang sebaliknya adalah reaksi yang menerima kalor. Ini mohon maaf ya, ini reaksi yang menerima kalor, delta H-nya adalah positif, di mana sistem menerima kalor dari lingkungan. Ya, jadi panahnya masuk, jadi kalor-kalor masuk ke dalam sistem, sehingga sistem yang tadinya energinya sedikit, kalornya sedikit menjadi besar, sehingga delta H itu H akhir dikurangi H awal, delta H-nya menjadi positif. Ini yang disebut dengan reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menerima, ini mohon maafin salah, yaitu reaksi yang menerima kalor. Nah, kemudian diagram tingkat energi reaksi eksoterm, jadi Ibu analogikan dengan grafik seperti ini, grafik untuk reaksi eksoterm. Eksoterm mula-mula delta H-nya dari entalpi reaksi dari reaktan itu di sini tinggi ya, entalpinya. Karena dilepaskan ke dalam lingkungan, maka produknya, entalpi produknya menjadi turun atau menjadi rendah. Sehingga ini delta H-nya menjadi negatif. Jadi dari tinggi dilepas menjadi turun. Sedangkan kebalikannya untuk reaksi endoterm, awalnya kalor yang dimiliki oleh reaktan itu sedikit, kemudian dia menerima kalor dari sistem, ya, sehingga delta H produk ya, atau delta H hasil reaksi menjadi naik, sehingga delta H-nya H produk dikurangi H reaktan itu menjadi positif. Jadi tinggi dikurangi kecil hasilnya positif. Nah, ini adalah ilustrasi grafik dari reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu sampai di sini dulu. Jadi Ibu hanya mengantarkan konsep-konsep dasar yang harus kalian pahami ketika nanti kita masuk kepada teori-teori tentang termokimia selanjutnya. Ya. Baik, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Demikianlah video kita kali ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang kembali videonya dan kalian bisa menanyakan kembali pada Bapak Ibu guru di sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya.